Film dimulai dengan diperlihatkan keindahan kota Manila. Terlihat lagi adanya pertunjukan tarian salsa. Penari salsa itu bernama Ella dan Lucas. Ella dan Lucas terlihat sangat ahli untuk melakukan tarian salsa itu. Mereka berdua sangat menghayati setiap gerakan di dalam tarian salsa tersebut. Mereka berdua telah usai melakukan tarian salsa. Akan tetapi ada seseorang yang terus memperhatikan Ella. Dan orang itu entah siapa. Malam harinya, ibunya Ella menelpon dan Ella mengatakan kalau ia akan pulang di akhir bulan. Tak hanya itu, Ella juga mengatakan kalau ia sedang bersama Lucas. Tetapi Lucas bukan pacarnya, melainkan kalau Lucas itu pasangan tarinya. Lucas sendiri bukan tipe pria yang Ella idamkan. Ella ingin mencari pria, orang kaya yang mampu menafkahi kehidupan keluarganya. Miss ko na siya ha, love. Tak terasa, Lucas dan Ella hampir tiba di kontrakan Ella. Lucas menanggapi pembicaraan Ella bersama ibunya tadi. Dan Lucas sedikit tersindir akan pembicaraan Ella. Menurut Ella, hubungan mereka lebih baik jadi sahabat dekat. Dan Ella mempersilahkan Lucas untuk masuk ke dalam kontrakannya. Thank you. Tak hanya sebagai penari, Ella juga menjadi pelatih salsa. Dan Ella memiliki beberapa murid di kelas salsanya. Setelah melatih salsa, temannya yang bernama Givina mengatakan kalau ada barang kiriman dari seseorang dan barang paket itu sudah dibayar. Ella juga tidak mengetahui siapa orang yang telah mengirim paket itu. Tetapi Ella sangat senang menerima paket tersebut. Ella terus membuka isi paket itu. Dan Ella mengira kalau paket itu pemberian dari sahabatnya Lucas. Diam-diam Lucas berada di belakang Ella. Dan Lucas memperhatikan Ella yang terlihat lagi gembira. Lalu Lucas menghampiri Ella. Dan Ella mengucapkan terima kasih pada Lucas atas paket yang telah ia berikan. Tetapi Lucas tidak merasa kalau ia memberikan paket pada Ella. Lalu Ella bertanya, siapa yang memberikan paket itu padanya? Ella terus membahas isi paket yang ia terima. Tentu membuat Lucas semakin minder dengan bunga yang akan ia berikan pada Ella. Sino nagbigay nito? Well, kung sino man ang nagbigay nito, ngayon lang kaya ako nakatanggap ng ganitong regalo. Kemudian perahu yang mereka tunggu telah tiba. Lucas pun meninggalkan bunga yang akan diberikan pada Ella. Malam harinya, Ella kembali mendapatkan paket dari orang misterius. Dan paket itu sama pengirimnya dari paket yang telah ia terima. Sige, thank you. Ternyata paket itu dari orang yang berada di pertunjukan tarian salsa. Karena saking senangnya, Ella pun mengupload barang itu ke sosmed miliknya. Lucas mengetahui kalau Ella telah mendapatkan paket baru dari seseorang. Dan itu membuat dirinya tidak fokus berlatih salsa. Givina yang menjadi rekan dalam menari salsa menyadari kalau Lucas mempunyai masalah. Givina juga mengetahui kalau cinta Lucas tak terbalas oleh Ella. Mengetahui itu, Givina menghibur Lucas. Dan Givina mengajak Lucas bermain futsal dengannya. Problema pati sa trabaho natin. Ella kembali melatih salsa kepada muridnya. Setelah selesai melatih, Givina kembali menghampiri Ella dan Givina membawa paket untuk Ella. For you. Oh, dami admirer. Galing na naman to. Di ko alam. Ella semakin bingung dan bertanya-tanya, siapa yang mengirim paket ini? Apalagi kali ini ia mendapatkan sebuah perhiasan kalung. Tentu harganya sangat mahal. Ella makin kegirangan atas pemberian kalung itu. Dan Ella memamerkan pemberian itu pada Lucas. Kok kinakabahan? Natatakot. Tentu, Lucas semakin minder kalau dirinya tidak bisa memberikan barang-barang mewah itu pada Ella. Akhirnya, Lucas memberanikan diri untuk mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Ella.
Tetapi cinta Lukas ditolak mentah-mentah oleh Ella. Ella lebih nyaman kalau mereka berteman. Dan di malam itu juga, Ella akan bertemu dengan orang misterius yang memberikan paket pada dirinya. Engagement tayo sa mga mayayaman nating estudyante. Tsaka nakapaghanda na tayong magsamang dalawa. Malam ini Lukas patah hati atas penolakan cintanya. Dan Ella lebih memilih untuk bertemu dengan pria misterius itu. Akhirnya Ella menunggu pria misterius itu. Mereka pun bertemu, dan pria itu memperkenalkan diri sebagai Alan. Alan? Kemudian, Alan mengajak Ella untuk berkunjung ke rumahnya. Di perjalanan, Alan mengatakan kalau dirinya sudah lama menyukai Ella. Maka dari itu, ia selalu hadir saat Ella berlatih, maupun sedang dalam pertunjukan salsa. Don't worry, akong bahala sa'yo. Ella sangat kagum akan rumah yang dimiliki oleh Alan. Alan mengatakan kalau dirinya anak tunggal dan Alan tinggal sendiri di rumah ini. Orang tua Alan tinggal di luar negeri dan mereka memiliki usaha di sana. Kemudian Alan memberikan sebuah baju putih dan Alan meminta agar Ella menggunakan baju itu. Uy, ang ganda nito. Thank you. Ella sangat terlihat cantik dengan baju yang diberikan oleh Alan. Akhirnya mereka berdua terlibat di dalam tarian salsa dan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Tagatay ko, matagal nang namatay. Paano mo nakuha ang address sa studio at sa bahay? Di tempat yang berbeda, terlihat Lukas yang cemburu pada Ella. Lukas mencoba mengirim pesan pada Ella, tetapi ia tak berani dan menghapus pesan yang sudah ia kirimkan. Kemudian, Lukas melihat foto-foto kebersamaan dengan Ella. Tak lama kemudian, Jivina menghubunginya. Dan Jivina mengajak Lukas berkunjung ke kosannya untuk mengajak Lukas bermain futsal bersamanya. Naalala mo siya, no? Keesokan harinya, Lukas tidak mendapatkan keberadaan Ella. Dan Jivina mengatakan kalau Ella tidak akan hadir di sesi latihan hari ini. Sige, thank you. Mendengar itu, Lukas mencoba untuk menghubungi Ella. Ella sedang berada di rumah Alan, dan Ella berdalih kalau Ella akan memberikan les privat pada Alan. Ella juga tidak mengetahui kalau dirinya berada di mana, dan Ella mengirim foto alamat pada Lukas. Karena Lukas merasa khawatir, Lukas meminta pada Ella untuk mengabari dirinya kalau Ella sedang dalam masalah. Setelah itu, Ella mendapatkan pecut dan obat-obatan di dalam lemari kecil. Serta Ella melihat beberapa foto para penari yang ada di lemari itu. Kemudian Ella mendengar suara gaduh di dalam rumah. Dan ia segera mencari sumber suara itu. Ternyata semua baik-baik saja. Dan Ella hanya melihat Alan yang sedang berenang. Lalu Alan mengajak untuk menikmati cemilan buah. Dan Alan memberikan sepatu tari pada Ella. Mahal ba to? Ella tampak senang dan Ella memberikan jatah bermain futsal dengannya. Saat Ella mengganti baju, Alan mengetahui kalau Lukas menghubungi Ella dan membuat Alan cemburu pada Ella serta berpikir yang negatif pada Ella. Sementara itu Lukas semakin cemas melihat Ella yang susah dihubungi, dan akhirnya Lukas memutuskan untuk mendatangi alamat yang Ella berikan padanya. Alan sudah terbakar cemburu, dan Alan bersikap kasar pada Ella. Tentu Ella tak menyangka kalau Alan akan berbuat kasar padanya. Baliw na baliw sa'yo. Lagi-lagi, Lukas menghubungi Ella, dan di saat itu Alan-lah yang menerima telepon itu. Dan Lukas mengetahui kalau Ella sedang dalam bahaya. Walang L dito. Akhirnya Lukas menemukan alamat yang diberikan oleh Ella. Dan secara diam-diam, Lukas masuk ke rumah itu. Di saat Alan lengah, Lukas berhasil menghajarnya dan membuat Alan tak berdaya. Ella akhirnya bisa diselamatkan dari Alan.
Akhir cerita, Ella bisa menerima Lukas sebagai pacarnya. Dan mereka berdua menjadi rekan tari bersama. Dan film pun harus berakhir. Bye.